Gue masuk eligible kan, daftar SNBP kan. SNBP tapi hasilnya nihil. Merah. Hamin 3 minggu sebelum UTBK bisa masuk IPB. Keren aye. Apa? Manajemen kehutanan lagi. Itu pilihan pertama. Wih. Bal-balan tuh barang bekas dari luar negeri yang ditumpuk. Terus dia tuh tumpukannya tuh per kategori. Jadi ada kayak bal baju, bal jaket kayak gitu semacamnya, dan itu banyak banget. Itu banyak banget. Plus dia tuh juga ada kode-kodenya tersendiri. Dan jadi kodenya tuh ada, kalau gak salah tuh ada ribuan berbagai macam kode yang ditumpuk kan. Terus abis itu dipres sama alat. Udah dari sananya. Itu juga udah melalui proses penyortiran, pencucian. Jadi datang ke kita udah bisa langsung dijual. Nah, cuman karena minimnya pengalaman. Jadi dia tuh masih ngeriset terus tuh pas beres lulus sekolah dia ngeriset terus apa nih bisnis yang bagus, yang berpotensi besar ke depannya, jangkauannya luas juga. Awalnya dia mau bikin vape store. Karena tapi setelah dipikir-pikir vape store tuh kayaknya kurang deh. Cara manage waktu sih jujur gue juga awal-awal masih keteteran. Pas awal masuk PKU gue keteteran banget tuh. Ya kayak dari waktu juga berantakan. Dari jam tidur, jam makan gitu hancur banget. Untuk awal minggu pertama ya. Makin kesini gue belajar lah, evaluasi lagi dari minggu kemarin. Apa nih yang salah, apa nih yang harus diperbaiki kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Jaki. Aku Gusti. Di podcast Bincang-bincang bisnis. Put, ini siapa ya? Siapa ini ya? Boleh kali kenal-kenal dulu kita? Boleh dong. Halo guys, gue Muhammad Farel Setiabudi, biasa dipanggil Aye dari kecil. Aye nanti ya? Aye. Gue mahasiswa IPB angkatan 61 jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Angkatan kita juga ternyata. Keren banget nih. Mungkin biar lebih seru dan asik kita ngobrolnya makin gua lu aja kali ya? Boleh. Santai aja ya kita. Iya, kita santai aja. Nah, gue dengar kan lu katanya masuk ke IPB tuh melalui jalur SNBT. Ya, benar. Otomatis kan jalur SNBT tuh yang tes tulis, ya nggak sih? Nah, tes tulis kan. Nah, boleh ceritain dong perjuangan lu nih, gimana nih pas belajar nih TPS? Sebenarnya perjuangan gue sih lebih ke monoton aja sih, Jack. Jadi di bangku SMA nih 3 tahun. Ya udah, gua sekolah sebatas datang sekolah, pulang, main gitu. Cuman beda pas waktu gua kelas 3. Pas masuk ke kelas 12 berarti ya? Ya, pas kelas 12. Jadi di kelas 12 tuh di semester 2 gua baru mulai ada kebuka pikiran gua. Buat kedepannya mau gimana, beres lulus mau jadi apa. Pokoknya jangan sampai nganggur aja gitu intinya, jangan sampai ada kegiatan. Nah, gue di situ impian gue sih emang pengen kuliah. Nah, tapi belum fix gitu mau kuliahnya di mana. Nah, kebetulan ada IPB ini. Kayak banyak banget lah. Buat gue ke IPB tuh banyak ininya. Rintangannya juga banyak pastinya. Ditambah dia kan PTN top 5. Kayak pasti susah banget masuknya kan. Betul. Nah, akhirnya gue nyoba di SNBP dulu. Oh, berarti masuk ke eligible. Nah, anak pintar nih. Oke. Gue masuk eligible kan, daftar SNBP kan. SNBP tapi hasilnya nihil. Merah. Nah, setelah hasil dari SNBP itu, ya gue mikir lagi dong gimana nih buat masuk IPB. Ada SNBT. Nah, SNBT, persiapan gua di SNBT tuh sekitar sebenarnya udah dari 3 bulan sebelum SNBT-nya. Tapi gua mulai benar-benar belajar efektifnya tuh 3 minggu sebelum si SNBT-nya itu. Mepet banget dong itu ya. Tapi keren juga ya. Keren nih bisa lolos nih. Hamin 3 minggu sebelum UTBK bisa masuk IPB. Keren aye. Apa? Manajemen kehutanan lagi. Itu pilihan pertama. Wih, langsung pilihan pertama teman-teman. Keren dah. Keren banget. Nah, guys, mungkin yang belum tahu nih kan lo nih manajer di salah satu
bisnis nih. Iya. Boleh kali dikenalin dulu manajer bisnis apa sih gitu? Jadi gue tuh sekarang di samping gue kuliah, gue juga lagi ada kegiatan lain gitu. Bukan kegiatan sih jatuhnya, kayak apa ya? Kayak emang tanggung jawab juga sih di sebuah toko thrifting guys. Di daerah Warung Borong Ciampea. Nah itu tuh jualan apa aja kita tuh banyak pokoknya, dari mulai t-shirt, percelanaan, jaket, sepatu, topi. Jadi kebutuhan style Anda ada di situ sih. Lengkap betul ya? Ya lengkap. Terus buat laga-lagi trip sendiri tuh kita baru jalan di 3 bulan. Oh berarti termasuk baru lah. Iya baru ini banget. nih. Juni tanggal 15. Baru banget. Iya, oke. Juni. Pas lulus sekolah aja. Oke, berarti nih guys, kalau misalkan mau yang main-main ke CMPA mau thrifting nih, ada nama tokonya Laga Lagi Thrift. Laga Toko Lagi thrifting yang dimana kalau kalian ke situ bakal ketemu Aye nih. Dia manajer di toko itu guys. Bisa lah ngopi kalau ketemu. Nah, Ye, kan penonton juga sebenarnya Putri juga nih. Putri juga belum tahu kalau di toko thrifting itu kan biasanya ada bahasanya bal-balan. Bal-balan. Nah, kan masih banyak nih yang belum tahu bal-balan itu apa sih? Boleh kayak dikasih tahu ya? Jadi bal-balan tuh barang bekas dari luar negeri yang ditumpuk, terus dia tuh tumpukannya tuh per kategori. Jadi ada kayak bal baju, bal jaket kayak gitu semacamnya, dan itu banyak banget. Itu banyak banget. Plus dia tuh juga ada kode-kodenya tersendiri. Dan jadi kodenya tuh ada, kalau nggak salah tuh ada ribuan berbagai macam kode yang ditumpuk kan, terus abis itu dipres sama alat. Udah dari sananya itu juga udah melalui proses penyortiran, pencucian, jadi datang ke kita udah bisa langsung dijual. Tapi itu di dalam si bal-balannya tuh barangnya random ya? Itu dia, jadi dia tuh random, mungkin kadang bisa dapet random, tapi lebih ke arah misalkan kita mau beli bal apa nih, jadi per kategori gitu. Kategori misalkan kita mau beli bal hoodie, isinya hoodie semua gitu. Tapi gimana nih cara kita, kayak misalkan kan itu otomatis kita ngebelinya maksudnya kayak lu nih, lu punya toko thrifting. Otomatis beli bal-balannya kan di distributor balnya kan. Nah, gimana cara lu ngebangun trust ke si dia kalau misalnya si bal-balan ini nih bener sama kategori item yang lu pengen gitu. Nah, jadi itu masuk ke kodenya itu. Oke. Jadi misalkan kita mau beli misalkan mau beli bal baju, nah itu ada kode-kodenya tersendiri. Jadi kita juga harus ibaratnya harus ngeriset terus apa kayak kode ini yang bagus yang mana. Jadi biar dapat hasil yang bagus juga nanti pasti banyak. Karena kan bal itu kan random kan dia. Kadang kita kalau misalkan lagi apes tuh apes, benar dapat yang jelek-jelek, yang bolong, yang pokoknya ngerijekan gitu. Tapi kalau lagi emang benar-benar wangi, kita dapat yang brand kayak gitu yang bisa dijual mahal. Memang kisaran harganya tuh berapa sih di Laga Lagi Thrift tuh? Kisaran harga di kita ya, karena menyesuaikan lokasi juga kan di kabupaten, kita harus menyesuaikan sama pasarnya di situ, jadi relatif rendah mungkin untuk si toko thrifting ini dibanding dengan thrifting lain. Dari harga berapa tuh kalau boleh tahu? Kita banyak sih, mulai dari pertama sebenarnya kita ada 3 tahapan juga. Misalkan di area luar gitu, buat obralan gitu kita start dari 15.000, 25.000, 35.000. Terus kalau di lantai 1 macam-macam tuh start dari harga 40, 50 sampai 100.000. Nah, di lantai 2 tuh khusus yang aparelnya itu yang brand gitu. Bisa dijual biasanya cepet ke atas sih, 100 ke atas. Sama sepatu juga ada. Berarti mulai dari yang harga yang paling murah nih. Dari yang tadi berapa paling murah tuh saya dengar? 15.000. 15.000. Sampai ke ratusan. Ya. Itu ada semua tuh? Ada semua? Ada. Wah, gokil banget. Lagi ada promosi nggak nih? Kalau lagi ada promosi sekarang kita berhubung di followers IG kita udah mau 3.000. Wih, keren banget. Boleh dulu kali dikasih tahu. Oh iya. Laga Lagi Thrift. Boleh guys, bisa di follow nih Laga Lagi _trip. Ntar saya kasih nih fotonya di atas. Bisa Apa promonya apa tuh? 3.000 kayak promonya followers. kita di bagian lantai 2 kita lagi beli 2 gratis 1. Wih. Di bagian sepatu ada potongan 50.000. Lantai 1 pembelanjaan minimal 100.000 kita free kasih t-shirt. Wih, mantep banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen nyari barang-barang thrift yang keren-keren bisa langsung ke Laga Lagi Thrift. Di mana? Ciampea ya? Ciampea, Di Warung Borong. Ciampea. Nah,
kan tadi udah ngasih tahu nih promosi-promosi apa aja yang ada di Laga-Lagi Trip nih. Nah mungkin sekarang gue pengen nanya nih ya, cerita awal bisa adanya Laga-Lagi Trip ini gimana sih? Soalnya kan setahu gue nih ya, di Ciampea ini Laga-Lagi Trip nih salah satu toko trip paling pertama kayaknya. Iya, paling pertama. Iya nggak sih? Iya. Wah. Nah, boleh kali diceritain awal mulanya gimana sih? Kita nostalgia dulu ya, nostalgia. Jadi awalnya tuh ya kita sebut aja, gue kan punya saudara. Oke. Saudara sekaligus temen dari kecil. Kita panggil sebutnya Babe. Babe. Saya hai dulu buat Babe kalau nonton. Nah, Babe. Jadi dia tuh emang berambisi buat buka bisnis pas lulus sekolah. Nah, cuman karena minimnya pengalaman, jadi dia tuh masih ngeriset terus tuh pas beres lulus sekolah dia ngeriset terus apa nih bisnis yang bagus yang berpotensi besar ke depannya, jangkauannya luas juga. Awalnya dia mau bikin vape store. Ya. Karena tapi setelah dipikir-pikir vape store tuh kayaknya kurang deh. Menurut dia kayaknya kurang juga, ditambah kayak musiman juga kan vape store tuh. Akhirnya ada tuh ide buat bikin thrifting. Karena ngelihat di Bogor kan banyak banget kan tuh toko-toko thrifting. Akhirnya dia memutuskan buat bikin bisnis thrifting ini. Nah, terus gua diajak nih, Jack ceritanya. Gue diajak buat join karena berdasarkan hasil ininya juga dia tuh gak punya pengalaman thrifting apapun si Babe ini. Sedangkan kalau gua kan emang dari dulu hobi juga kan buat thrifting. Hobi nge-thrift gitu ya. Nah, ya jadi gua ya tahulah beberapa kan. Akhirnya bikin prosesnya tuh cepet pas mau dari rencana ke hasil udah buka tuh opening itu cepet banget. Kayak dia bener-bener dibilang nekat gitu kan. Gak punya pengalaman apapun. Kayak ya masuk apa sih namanya di dunia bisnis juga ibaratnya sebutannya tuh anak baru nongol lah. Iya. Nah, tapi jadi gak banyak mikir, langsung gas pokoknya. Ya langsung gas. Terus dia tuh menerapkan nih konsep kayak jalanin dulu aja, hasilnya mah belakangan. Oke. Beberapa resiko diambil, akhirnya kita memutuskan untuk buka di Juni itu, pertengahan Juni, dan berjalan sampai sekarang. Oh, jadi gitu ya awal mulanya. Jadi berarti emang sebenarnya pertama idenya tuh di si Babe. Ya, tapi lu yang nge-support nih, ide dia yang ngedukung lagi dan akhirnya jadilah si Laga-Lagi Trip ini. Oke. Yey, kalau boleh tahu, lu apa ya ngincer tempatnya di Ciampea tuh karena apa ya? Apa ada faktor-faktor strategis yang lain selain karena di sono itu belum ada satupun toko thrifting? Jadi kita ngincer di daerah Ciampea tuh kan dia tuh sebenarnya kalau dibilang dari kabupaten tuh nggak terlalu kabupaten banget, nggak terlalu ke kota banget, jadi pertengahan lah. Ditambah kalau misalkan kita menempatkannya di kota, kita tuh harus bersaing lebih keras gitu sama toko-toko trip lain yang udah gede, misalkan kayak Dray Store yang udah pasti pada tahu juga sih penonton juga ya. Dray Store, Will Store, kita harus bersaing lebih keras lagi kalau misalkan kita nempatinnya di kota. Nah, Kenapa di Ciampea? Karena menurut gua sama si Babe juga dia lebih pertengahan terus ditambah belum ada toko trip di area kabupaten yang terkonsep. Oh berarti sebenarnya ada. Cuman kayak dia tuh ya udah gitu. Belum oke lah ya. Ya kayak dia buka thrifting nih, pajang udah gitu tutup. Kalau kita benar-benar terkonsep, mulai dari kayak pembelian barang, penjualan barang, kayak gitu udah terkonsep banget sih. Jadi istilahnya kalau di kabupaten yang paling bagus dan kece, Laga-Lagi Trip. Gue mau nanya dong, lu berapa tahun sekarang umurnya? 18 tahun udah jadi manajer. Gimana rasanya? Susah nggak? Gimana gitu kalau kasahnya jadi manajer di umur 18 tahun? Jujur, challenging banget. Wah. Tantangan berat berarti ya? Berat banget sumpah. Karena dibilang gue juga belum punya pengalaman apapun. Oke. Kayak berarti emang sebelum jadi manajer di Laga-Lagi Trip ini belum pernah jadi manajer di? Belum. Baru pertama kali banget. Pertama kali banget. Dan itu challenging banget. Apalagi ditambah gue ada kuliah gitu. Tanggung jawab lain. Nah itu tuh kayak otak tuh udah kayak kebagi dua banget sih sumpah.
Otak kebagi dua antara bisnis sama kuliah, gimana caranya imbanginnya. Ditambah kan ibaratnya kuliah dengan benar aja itu susahnya minta ampun kan. Betul. Ditambah kayak kita punya tanggung jawab, gue punya tanggung jawab lain yaitu bisnis, yang dimana tanggung jawabnya juga ada di tangan gue semua. Nah ini jadi pertanyaan kita juga nih, gimana caranya nge-manage waktu buat bisnis sama kuliah? Apalagi maba nih, sibuk nih. IPB masa-masa PKU tuh, aduh. Kacau. Apalagi kan ayah ini kan ST ya, ST. praktikum. Nah gimana tuh ya? Cara manage waktu sih, jujur gue juga awal-awal masih keteteran. Pas awal masuk PKU, gue keteteran banget tuh. Ya kayak dari waktu juga berantakan, dari jam tidur, jam makan gitu hancur banget. Untuk awal minggu pertama ya. Makin kesini gue belajar lah, evaluasi lagi dari minggu kemarin, apa nih yang salah, apa nih yang harus diperbaiki kan. Setelah tahu gue tuh apa yang kesalahan gue tuh, sebenarnya gue kurang memanfaatkan waktu-waktu kosong. Misalkan kita ada kelas pagi nih, terus ada lagi kelas sore, siangnya kosong dong. Nah itu malah dipakai kayak nongkrong gitu sih, menurut gue kurang efektif ya. Iya sih, betul banget. Jadi ibaratnya mendingan kita isi dengan kayak ngerjain tugas, nyicil tugas kayak gitu sih. Kayak lebih pas dikasih tugas tuh ibaratnya sehari juga harus langsung kerjain sih menurut gue. Kayak pinter-pinter memanfaatkan waktu-waktu kosong aja sih guys. Kayak apalagi kan gue baru sadar juga kan setelah lulus SMA tuh waktu itu benar-benar emas gitu. Benar kata pepatah kan, waktu itu benar-benar emas. Pas gue masih SMA mah gue gak pernah gak pernah mikir bahwa waktu itu sepenting itu. Tapi setelah lulus benar ternyata itu tuh benar-benar. Kuliah baru wah itu. Berarti kuncinya balance guys. Balance. Kalau lagi kuliah fokus kuliah, tapi kalau misalnya sambil berbisnis juga jangan kelewatan juga di situnya kan. Tetap expert di dua-duanya. Ya, harus tanggung jawab sama pilihan sendiri. Tadi kan sering nongkrong tuh. Udah pernah ke Dakara Coffee kan berarti? Udah pernah nyobain ini? Udah pernah belum ya? Pernah? Udah pernah belum? Pernah. Udah pernah nyobain kopi susu Dakara belum? Udah. Nah, mungkin biar lebih rileks lagi kita sambil minum kopi susu Dakara kali ya? Oh boleh, gratis nih? Gratis dong. Gratis. Kalau masuk podcast gratis. Buat podcast bayar. Bang, tolong ya. Ih, datang nih. Ini the best banget pokoknya. Iya. Ini Andalan ya, andalan plus ikonik Dakara Kopi. Dakara Kopi. Langsung aja ya disikat. Boleh dibuka nih? Boleh dong. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai lagi aja nih. Tapi emang lagi kosong ya kan sekarangnya? Kosong. Karyawan total di sana berapa ya? Lagi tuh. Karyawan ada 4. Ada 4. Dari awal kan udah 3 bulan tuh. Dari awal sampai sekarang itu karyawan masih yang itu aja. Apa udah sempat dirombak? Masih yang itu aja, cuman mungkin di bulan sekarang ada yang resign 1. Oh, ada resign. Karena ada kesibukan lain katanya sih. Oke. Berarti nambah lagi 1 tuh. Tantangan lagi tuh nyari karyawan lagi. Benar. Tapi ini seperti biasa ya, enak banget ya ini. Oh iya dong. Pasti. Seperti biasa dong. Seperti biasa. Iya. Nah, yey. Kan kita udah minum kopi susu Dakara nih. Apa namanya dah? Kita juga udah lebih enak lagi nih kan. Kita lanjut lagi kali ya. Lanjut dong. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kan kalau gua lihat-lihat kemarin tuh Cukai itu lagi bermasalah sama barang-barang impor kan dari luar negeri. Nah, itu kan jadinya bermasalah juga ke distributor bal-balan kan. Nah, otomatis harga si bal-balan ini rata-rata menaik kan. Nah, itu bermasalah nggak ke toko thrifting lu? Jujur waktu sebenarnya beritanya tuh udah lama. Mungkin makin kesini pemerintah juga lebih lebih pintar lagi ya nyari ininya. Apa sih, nyari kayak distributor yang ilegalnya itu. Jadi makin kesini susah, ditambah kan jadi ke kitanya juga susah buat nyari supplier lagi. Kalau misalkan ada juga harganya udah pasti naik. Tapi itu gak ngaruh kok buat harga di kita sih, tetap kita usahakan.
Berarti maksudnya walaupun bermasalah seperti ini di cukai dan distributor balnya nggak terlalu bermasalah ke toko lu ya? Iya. Aman berarti. Aman. Wah, gokil banget guys. Gak kerasa nih. Dari awal ide bisnis Laga Lagi Thrift sampai tadi walaupun bermasalah tapi si toko Laga Lagi Thrift ini tetap gas ya. Tetap gas. Keren. Nah, sekarang kita nggak kerasa udah di ujung video nih ya. Nah tapi nih kayak di video pertama kemarin, ntar lu harus nonton nih di video pertama kemarin nih. Oh udah dong. Udah. Keren. Nah jadi kalau misalkan di narasumber setiap video Bibi ini harus ngasih kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi. Kata-kata hari ini untuk penonton di luar sana yang mau berbisnis nih. Nah boleh kali ya langsung aja. Motivasi ya. Gue ada satu sih nih. Jadi banyak yang dibicarakan, banyak yang diinginkan, banyak yang dibicarakan, tapi sedikit yang diusahakan. Wah. Keinginanmu terburu-buru, sujudmu terburu-buru. Kelas banget Aye. Tepuk tangan dong Bang buat Aye. Ada satu lagi. Belum, ada satu lagi. Kita punya jargon ya. Jargon. Iya. Kalau kita bilang apa ya? Bincang-bincang BBB, berarti kita bilang bisa, berani, bakar. Gitu. Oke. Bisa. Bisa, berani, bakar gitu. Bisa, berani, bakar gitu. Oke. Oke. Ikutin instruksi gue ya. Oke, aman. 1 2 3 Bibi. Bisa, berani, bakar.